Oke, sekarang kita masuk di pertemuan kedua di bab persamaan kuadrat. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang apa sih itu persamaan kuadrat dan apa sih kegunaannya persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Terus bentuknya juga kalian udah tahu kan persamaan kuadrat itu kayak gimana. Nah, sekarang kita bahas tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat ini adalah maksudnya penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat itu. Kan kalau persamaan kuadrat bentuknya bisa gini ya, x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, x ini kan suatu peubah. Peubah ini ada nilainya. Kalau kita mau dijadikan sama dengan 0, ada nilainya, harus dicari berapa nih nilainya. Nah, kalau persamaan linier itu kan kalau penyelesaian x cuma satu ya, misalkan x min 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 2 ya kan. Jadi ini 2 kan, 2 dikurang 2 kan 0. Nah, kalau kuadrat itu x nya nilainya ada 2, bisa jadi nilainya bisa 2 sama 3, bisa 1 sama 4, bisa 2 sama min 2 gitu. Jadi ada 2 penyelesaian. Nah, cara nyarinya yaitu kita bisa pakai cara yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan cara rumus ABC, dan yang keempat itu dengan menyusun, gimana sih cara menyusun persamaan kuadrat. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang gimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Lanjut, cara mencari akar-akar dengan cara pemfaktoran. Nah, dengan cara pemfaktoran ini yang harus kalian ketahui yaitu yang pertama, bentuk persamaan kuadrat umum kan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dia ada 2 kondisi nih, ketika a-nya itu sama dengan 1 atau a-nya itu bisa lebih dari 1. Kalau a-nya sama dengan 1, berarti kan bentuk persamaan kuadratnya jadi seperti ini, x kuadrat plus bx plus c. Jadi a yang di depan sini sama dengan 1 nih. Jadi kan kalau sama dengan 1, jadinya bentuknya jadi kayak gini, a nya nggak usah ditulis, x kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau x kuadrat plus bx plus c bentuknya sama dengan 0, dia nyarinya yang pertama, cari dua angka yang kalau dijumlah hasilnya itu sama dengan si b, dan kalau dikali hasilnya itu sama dengan c. Nah, 2 angka itu harus sama. Pokoknya kalau dijumlah hasilnya itu b, kalau dikali hasilnya si c. Nah, jadi nanti akar-akar persamaan kuadratnya itu jadi x plus m dikali x plus n. Jadi si m sama si n ini adalah akar-akarnya gitu. Terus kalau misalkan a-nya lebih dari 1, berarti kan kalau a-nya lebih dari akar-akarnya x sama dengan min m dan x sama dengan n, min n atau kebalikannya, nanti dijelasin ya. Kalau a-nya lebih dari 1, berarti kan bentuknya tetap ya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini cari 2 angka yang kalau dikali itu hasilnya adalah perkalian antara a dan c. Nah, kalau ditambah hasilnya itu b tetap. Nah, nanti dia bentuknya akan berubah jadi seperti ini, 1 per a dikali ax plus m dikali ax plus n. M sama n nya ini angka yang tadi kalian cari ya, sama dengan 0. Nah, ini akan berubah lagi jadi yang di depan sini a nya dikeluarin ke depan, jadi 1 per a dikali a di sini. Nah, nanti kan a nya bisa habis, terus m di sini harusnya m per 2. Nah, ini kan coret-coret, sisanya berarti jadinya tinggal x m per a, x ditambah m per a dikali ax plus n sama
sama dengan 0. Atau kalau kita jadikan akar-akarnya itu X sama dengan min M per A dan X sama dengan min N per A. Nih akar-akarnya. Jadi ada 2 ya. Nah, contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan berikut pakai cara pemfaktoran ya. Berarti kan ini bentuknya A-nya itu sama dengan 1 atau A lebih dari 1. Sini A-nya itu sama dengan 1 ya. A-nya itu sama dengan 1. Berarti pakai caranya yang tadi. Kan berarti bentuknya X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Berarti kalian cari 2 angka, kalau dikali hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya 3. Nah, berapa coba? Coba berarti kita cari yang dikali dulu biar gampang. Nah, kalau yang dikali berarti 2 itu faktornya berapa kali berapa sih? 1 dikali 2. Terus udah kan? Atau kebalikannya 2 dikali 1. Atau bisa juga min 1 dikali min 2. Atau min 2 dikali min 1. Sebenarnya sama aja nih, 1 sama 1 dikali 2 sama 2 dikali 1 sama aja ya. Berarti ini nggak usah ditulis. Ini juga nggak usah. Nah, berarti ada 2 kemungkinan kan? Antara yang ini 1 kali 2 atau min 1 kali min 2. Nah, sekarang kita lihat yang kalau ditambah hasilnya 3 yang mana? Ini kalau ditambah hasilnya berapa nih? 1 tambah 2 3 kan? Kalau ini min 1 tambah min 2 min 3. Berarti ini salah kan? Nah, berarti yang benar adalah 1 dan 2. Nah, berarti kita udah dapat angkanya. Berarti yang ini 1 dan 2. Nah, kita udah dapat ya, berarti yang ini sebagai M yang tadi, yang ini sebagai N. Nah, udah tinggal masukin. Berarti kan tadi bentuknya jadinya kayak gini. X plus M dikali X plus N. M-nya berapa? M-nya itu X plus sini 1 dikali X plus N-nya berapa? 2. Nah, X plus 1, X plus 2 sama dengan 0. Jangan lupa ya sama dengan 0-nya. Nah, nyari akarnya gimana tadi biar dapat X sama dengan min M sama X sama dengan plus N. Kita ambil berarti yang pertama dulu, X plus 1 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0. Berarti dapatnya berapa? Ini pindah ruas kan? Berarti dapat nih X-nya sama dengan 1-nya pindah jadi min 1. Nah, dapat penyelesaian pertama X1-nya yaitu X1 sama dengan min 1. Nah, yang kedua berarti X plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan min 2. X2-nya sama dengan min 2. Gitu. Ini X1, ini X2. Berarti X1-nya sama dengan min 1. X2-nya min 1, X2-nya sama dengan min 2. Atau kalau kita tulis bisa kayak gini, HP-nya sama dengan dari yang terkecil ya, berarti dari min 2, min 2, min 1. Nah, ini jawabannya, akar-akarnya. Atau bisa sampai sini saja, boleh. Nah, sekarang lanjut contoh yang kedua, X kuadrat min 4X min 32 sama dengan 0. Lihat di sini berarti A-nya sama dengan 1 ya. Masih A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1 ya udah berarti kita tinggal cari kayak tadi. X kuadrat min 4X min 32 sama dengan 0. Nah, kita cari nih angka yang kalau dikali hasilnya min 32. Kalau ditambah hasilnya min 4. Nah, berarti kita cari faktor-faktor dari min 32 dari yang terkecil. Kalau min berarti kan min dikali plus ya, sama dengan min. Nah, kalian carinya berarti yang satu negatif, yang satu positif angkanya. Berarti berapa aja? Bisa dari min 1 kali 32 ya kan? Atau dari min 2 kali berapa nih biar jadi 32?
16. Atau min 3 bisa nggak? Nggak bisa. Min 4 kali berapa biar jadi 32? Kali 8. Min 5 nggak bisa, min 6 juga nggak bisa, min 7 nggak bisa, berarti 16. Min 16 kebalikannya dari tadi. Min 16 kali 2, bisa juga min 8 kali 2, bisa juga yang terakhir min 32 kali 1. Nah sekarang kan kalian udah dapat nih beberapa kemungkinan angka ya, ini. Cari angka yang kalau ditambah hasilnya min 4 diantara ini. Kayak yang ini kan kalau ini min 1 ditambah 32 berapa hasilnya? 31 kan, berarti salah karena kita maunya min 4. Terus ini min 2 ditambah 16 berapa? 14, salah. Terus ini min 4 ditambah 8 berapa? 4, salah ya, kita maunya min 4. Ini min 16 ditambah 2 berapa? Min 14, salah juga. Ini min 8 ditambah 2. Nah berapa nih hasilnya? 8 tambah 2 min 4, betul. Berarti kita udah dapet nih, dua angka yang kalau dikali hasilnya min 32, kalau ditambah hasilnya min 4, yaitu ini angkanya min 8 ditambah 2. Berarti kita dapat nih ini sebagai M, ini sebagai N. Nah berarti tadi bentuknya jadi kayak gimana? X plus M dikali X plus N sama dengan 0. Nah M nya berapa? M nya min 8, berarti langsung masukin X min 8 dikali X plus 2 sama dengan 0 ya. Udah, berarti dapat deh, kita cari akarnya. Berarti X min 8 sama dengan 0, X satunya berarti dapat berapa? 8. Dapat nih X satunya 8. Yang kedua X plus 2 sama dengan 0, berarti X nya dapat min 2. Dapat ya, min 2 dari mana? Ini pindah ruas jadi min 2. Ini min 8 dari mana? Ini pindah ruas. Atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X nya cari yang kalau ditambah 2 itu sama dengan 0, berapa? Min 2 gitu. Nah berarti udah dapat X satunya sama dengan 8, X2 nya sama dengan min 2. Atau kalau kita tulis HP nya sama dengan dari yang terkecil min 2,8. Udah selesai. Nah sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Nah lihat di sini. Di sini bedanya sama yang sebelum-sebelumnya, yaitu dari apanya? A-nya ya. A-nya ini 2 nih. Berarti A-nya lebih dari 1. A-nya lebih dari 1. Berarti pakai caranya yang tadi, yang 1/A itu. Nah berarti kita tentuin dulu sama kayak tadi, 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Nah berarti kita tentuin, kalau yang tadi cuma tinggal dicari. Berarti yang ini A kali C, ini berapa kali berapa hasilnya min 3, ini berapa tambah berapa hasilnya min 5 gitu kan. Nah kalau yang ini enggak, kalau yang A nya lebih dari 1. Caranya adalah kalian cari angka yang kalau dikali itu hasilnya min 3 dikali 2. Berapa jadinya? Min 6. Kalau dikali hasilnya harus min 6. Nah berapa aja nih angka yang kalau dikali hasilnya harus min 6? Coba kita cari satu-satu. Bisa berarti min 1 dikali 6, atau bisa juga min 2 kali 3, atau bisa juga min 3 kali 2 kebalikannya, atau bisa juga min 6 kali 2 ya kan, hasilnya min 6 semua nih. 6. Kita punya beberapa kemungkinan kan. Nah
Berarti cari yang kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya min 5. Di antara kemungkinan ini, yang kalau yang ditambah ini kali 2, ini kali 1. Yang kalau ditambah hasilnya min 5 yang mana? Coba ya kita tambahin ya sekarang. Ini kalau ini berarti kalau ditambah min 1 tambah 6 berapa? 5. Kalau ini berarti salah kan? Kita maunya min 5 nih. Kalau ini min 2 tambah 3 berapa? 1. Salah. Kalau ini min 3 tambah 2 berapa? Min 1. Salah. Kalau ini berarti min 6 tambah 1. Min 6 tambah 1 ya min 5. Nah berarti dapat deh angkanya. Berarti yang ini yang kita pakai. Yang ini min 6 sama 1. Ini sebagai M, yang sini sebagai N. Berarti kita masukin ke penyelesaiannya. Berarti kan tadi jadi bentuknya kayak gini ya. 1/A dikali AX plus M dikali AX plus N sama dengan 0. Nah 1/A nya kan ini 2, berarti 1/2 dikali 2X. M nya berapa nih? Min 6. Paham ya, min 6 dapatnya dari mana? Terus dikali A nya 2X ditambah N nya berapa? 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah ini kan bentuknya belum sederhana. Gimana caranya sederhana? Ini yang per 2 ini bisa dibagi dengan salah satu yang ada di sini. Bisa yang ini, bisa yang ini. Nah sekarang kita cari yang termudah. Berarti yang bisa sama-sama dibagi kan kalau 1 nggak mungkin ya bisa dibagi 2. Berarti sama yang ini aja nih. Kita coret. Sama-sama dibagi 2. Ini kan 2 dibagi 2 habis 1. Terus 2 dibagi 2 ini berapa? 1 juga kan. Ini 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti sisanya tinggal yang ini nih. 1, ini 3. Ini kan 1 per 1 kan? 1 per 1 1 ya, berarti nggak usah ditulis. Nah ini berarti sisanya tinggal X min 3 dikali 2X plus 1 sama dengan 0. Kalau udah kayak gini ya udah, berarti tinggal disama denganin deh. X min 3 sama dengan 0. Berarti X nya X1 sama dengan berapa dikurang 3 sama dengan 0? Ya 3. Ya, dapat nih X1 nya 3. Terus di sini berarti yang kedua itu 2X plus 1 sama dengan 0. Ibu katasin ya. 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti kalau mau nyari X nya 2X sama dengan min 1. Nah X nya berarti sama dengan min 1 per 2. Ini X2 nya. Berarti dapat nih. Berarti X1 nya itu min 3 atau min 3? 3. X2 nya itu min 1 per 2. Min 1 per 2 sama 3. Berarti HP nya sama dengan, dari yang terkecil berarti min 1 per 2. Min 1 per 2, 3. Selesai. Nah lanjut contoh lagi yang keempat biar semakin paham ya. Biar kalian bisa nih ngerjain kalau nanti dikasih tugas. Coba kita lihat di sini disuruh tentukan akar-akar persamaan berikut. Tentunya pakai cara pemfaktoran. Bentuknya itu X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah ini kan beda ya bentuknya kayak yang tadi. Kan kalau tadi biasanya X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah kalau ini cuma ada X kuadrat sama min 4 aja. Nah dia di sininya nggak ada kan, cuma ada konstanta sama X kuadrat. Ini berarti dia nilainya 0. Si BX ini 0. Nah berarti kita sama aja bentuknya jadi kayak gini nih. X kuadrat plus 0 plus min 4. C nya kan min 4. Min 4 sama dengan 0.
Nah, berarti kita cari kalau dikali dia hasilnya min 4. Oh ya, ini kan A-nya berarti sama dengan 1 ya. Kalau A-nya sama dengan 1 berarti tinggal dicari aja. Kalau dikali itu hasilnya min 4. Kalau ditambah hasilnya 0. Nah, berarti faktor dari min 4 berapa aja? Min 4 kan berarti perkalian negatif sama positif, ya kan? Berarti bisa min 1 kali 4, bisa juga min 2 kali 2, atau kebalikannya min 4 kali 1. Nah, coba sekarang cari di antara kemungkinan 3 ini yang kalau ditambah itu hasilnya 0. Min 1 ditambah 4 ini hasilnya berapa? 3. Berarti bukan, ini salah. Min 2 ditambah 2 hasilnya berapa? Utang 2 bayar 2, berarti 0. Nah, berarti kita pakai yang ini angkanya, min 2 tambah 2. Berarti kita dapat nih, yang ini sebagai M, yang ini sebagai N gitu. Udah tinggal masukin deh ke sini. Berarti X kan bentuknya berarti jadinya tadi kan X plus M dikali X plus N sama dengan 0. Nah, berarti M nya min 2, berarti X min 2 dikali X, satu lagi N nya plus 2 sama dengan 0. Berarti kita cari, udah tinggal diginiin, X min 2 sama dengan 0. Berarti X satunya sama dengan berapa dikurang 2 sama dengan 0? Dari sini 2, berarti X satunya dapat 2. Terus X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita cari berarti X nya sama dengan berapa ditambah 2 sama dengan 0? Min 2. Berarti X 2 nya dapat nih min 2. Udah. Berarti X satunya sama dengan 2, X 2 nya sama dengan min 2. Berarti HP nya dari yang terkecil ya, min 2,2. Udah selesai.